Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, salam sukses untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Rahmat, mahasiswa Universitas 1945 Semarang, Prodi Teknik Sipil, mahasiswa semester 2. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu tugas hidrologi 3 dalam bentuk vlog. Nah, soalnya itu sebagai berikut. Jelaskan pemahaman Anda tentang gambar berikut ini. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui. Susun dalam vlog kelompok. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, gambar pertama. Menurut pemahaman saya, kenapa di sini yang di permukaan bumi ini airnya itu sedikit. Tetapi ini saya buat rata-rata ya. Di sini itu saya buat rata-rata hujannya sama-sama lebat semuanya. Nah, hujan lebat akan turun ke bumi. Dan di bumi itu ada vegetasi. Vegetasi itu sendiri yaitu macam-macam tumbuhan. Nah, hujan turun di permukaan bumi. Nah, habis itu diserap oleh vegetasi-vegetasi ini. Dan air pun turun ke bawah atau ke tanah dengan jumlah yang sedikit. Nah, jumlah yang sedikit ini dikarenakan air hujan tersebut terserap terlebih dahulu oleh vegetasi. Dan yang kedua yaitu sama penjelasannya, yaitu hujannya tetap sama lebat, tetapi vegetasinya itu macam-macam tumbuhannya di sini itu lebih berkurang. Istilahnya itu agak berkurang lah. Jadi penyerapannya itu sama, sama maksudnya tetap melakukan penyerapan, tetapi kan ini enggak selebat yang nomor 1 ini ya. Jadi air yang masuk ke dalam tanah itu agak lebih banyak. Nah, yang di sini yaitu sama, hujannya lebat dan turun ke bumi, terserap oleh vegetasi, dan yang jatuh ke tanah itu agak banyak dikarenakan macam-macam tumbuhan atau vegetasinya itu lebih sedikit. Dan yang terakhir yaitu dimisalkan saja seperti hutan yang gundul. Jadi hujan turun ke bumi langsung masuk dan meresap ke permukaan bumi. Dikarenakan apa? Tidak ada yang menyerap. Tidak ada yang menyerap seperti gambar yang ketiga ini. Jadi airnya itu langsung ke sini. Dan yang ketiga yaitu gambar perkotaan. Nah, ini jelas ya, di gambar perkotaanku sering kayak banjir seperti itu karena kan kurangnya vegetasi. Dan hujannya itu sangat lebat dan tidak ada yang menyerap. Jadi airnya itu langsung turun ke tanah semuanya seperti ini. Nah, jadi ini yang terbanyak karena di sini tidak ada penyerapan sama sekali dan tidak, maksudnya itu nggak seperti yang gambar yang keempat ini. Ini mending masih ada tanah-tanahnya. Kalau ini kan udah di beton semuanya. Jadi air itu langsung turun gitu. Nah, itulah penjelasan saya mengenai soal yang pertama ini. Dan di sini dilanjutkan. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui. Nah, sebenarnya ini sudah pernah saya temui juga. Nah, dan dari sini, dari pemahaman ini saya menjadi tahu ternyata manfaatnya hutan itu seperti apa, terus tumbuh-tumbuhan itu bagaimana, penyerapannya bagaimana, terus hutan gundul itu efeknya apa, terus perkotaan di sini sama sekali tidak ada penyerapan itu efeknya bagaimana. Nah, itu saya dapatkan dari pemahaman tersebut. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvara Adam Nopal Hilmi Almuza dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Saya dari kelompok 6 semester 2 akan menjelaskan tugas ketiga hidrologi. Yang pertama adalah jelaskan pengertian Anda atau pemahaman Anda tentang gambar seperti berikut. Kalau bisa dilihat gambar yang pertama itu banyak vegetasi ya, seperti contohnya hutan lindung, sehingga curah hujan yang dapat terserap yaitu sampai 2%, sehingga langsung meresap ke dalam tanah, tidak menyebar ke daratan-daratan lainnya. Lalu yang kedua bisa dilihat vegetasinya itu ada ya, bisa dibilang ada vegetasi dan penyerapannya sampai 14%, sehingga masih dapat terserap walaupun sedikit. Sehingga yang ketiga yaitu sedikit vegetasi. Sedikit vegetasi di sini diartikan sebagai hampir tidak ada
tanaman yang bisa menyerap secara maksimal curah hujan yang jatuh dari atas sehingga penyerapannya tidak maksimal. Lalu yang kelima adalah hutan gundul. Hutan gundul bisa dilihat di gambar sebelah sini karena dia tidak bisa menyerap air karena tidak ada akar-akar atau tidak ada pepohonan yang dapat menyerap air, sehingga penyerapannya hanya sampai 85%. Sehingga yang keenam adalah perkotaan atau tidak ada vegetasi sama sekali, yaitu penyerapannya hanya sampai 96% sampai 100% sehingga dapat menyebabkan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afasoki Mustafa dari Teknik Sipil kelas A1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 rekayasa hidrologi. Jelaskan pemahaman Anda tentang gambar berikut ini. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui, susun dalam vlog kelompok. Ya, kita bisa lihat gambarnya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, ini adalah atas permukaan tanah. Terus yang kedua ini tanah. Yang ketiga sini adalah bawah permukaan tanah. Untuk gambar yang pertama, di sini adalah tanaman atau vegetasi sangat lebat ya. Kita seumpamakan semuanya rata, hujan. Ada hujan. Ketika ada hujan, maka air yang pertama adalah diserap oleh vegetasi yang di atas permukaan tanah, kemudian diserap oleh tanah, kemudian turun ke bawah. Untuk gambar yang kedua, ini airnya lebih banyak daripada gambar yang pertama dikarenakan vegetasi di atasnya tumbuhannya atau vegetasinya lebih sedikit ya. Jadi air yang diserap oleh tumbuhan atau vegetasi jadi lebih sedikit airnya yang diserap oleh tanaman. Kemudian gambar yang ketiga, di sini airnya lebih banyak daripada gambar yang kedua dikarenakan di atasnya adalah vegetasinya sangat sedikit ya, sehingga diserap vegetasi, kemudian diserap tanah, kemudian turun. Selanjutnya ke gambar yang keempat, kita lihat bahwa di sini tidak ada sama sekali vegetasi atau tumbuhan, sehingga hanya air hujan akan terserap tanah, kemudian langsung turun ke bawah permukaan tanah. Untuk gambar yang terakhir, ini adalah gambar perkotaan. Ya, kita tahu bahwa biasanya perkotaan hampir semua tanah itu dibeton atau di aspal, sehingga ketika ada hujan air langsung turun ke bawah. Ketika di bawah permukaan tanah tidak mencukupi, airnya banjir ya, seperti di Jakarta maupun kota-kota yang di daerahnya rendah dan kebanyakan permukimannya di beton ataupun di aspal. Mungkin itu saja pemahaman dari saya tentang tugas rekayasa hidrologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Widianti dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas 3 hidrologi, yaitu menjelaskan tentang pemahaman Anda tentang gambar berikut ini. Berikan contoh tempat seperti apa yang pernah Anda temui, sesuai dalam vlog kelompok. Nah, saya di sini akan menjelaskan kenapa air di sini sangat sedikit. Nah, saya di sini akan membuat rata-rata. Di sini tuh hujan lebat semua ya. Nah, hujan ini turun ke sini, turun ke bumi. Nah, kenapa ini airnya sedikit? Karena di bumi itu ada banyak tumbuhan atau vegetasi. Nah, sebelum airnya turun ke tanah, ini diserap dulu oleh tumbuh-tumbuhan ini. Nah, yang kedua, ini sama agak naik sedikit ya airnya, agak banyak sedikit airnya. Terus
Kenapa kok bisa gitu? Ini tanamannya lebih sedikit daripada gambar nomor 1 ini. Makanya air sebelum turun ke tanah sudah diserap oleh tumbuh-tumbuhan terlebih dahulu. Gambar yang ketiga ini cuma ada beberapa pepohonan ya, ada beberapa tumbuh-tumbuhan saja. Nah, makanya air yang turun ke bumi atau ke tanah itu lebih banyak daripada gambar nomor 2 ini. Terus yang keempat ini, kenapa airnya banyak? Misalnya, ini hutan gundul yang sudah ditebangi atau dibakar oleh manusia. Kan tidak ada tumbuh-tumbuhan, jadi penyerapannya berkurang, cuma menyerap ke tanah, soalnya tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Nah, yang kelima ini yang terakhir, ini kayak di perkotaan. Kayak di perkotaan ini, kenapa air yang turun ke tanah lebih banyak sekali daripada gambar sebelumnya? Kita lihat, ini kan perkotaan ya. Tanahnya itu sudah ketutup oleh beton-beton. Jadi airnya tidak bisa menyerap ke tanah. Makanya kalau hujan sangat lebat, itu langsung turun ke tanah, tidak ada penyerapan apapun oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, maka dampaknya itu bisa jadi terkena banjir kayak di kota-kota, soalnya kan tidak ada penyerapan oleh tumbuh-tumbuhan itu. Dan kita lihat dampaknya, kalau di sini tempat seperti apa yang pernah Anda temui. Nah, kita bisa lihat kalau ada banyak tumbuh-tumbuhan, air yang turun dari langit atau air hujan itu akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan ini. Nah, kalau perkotaan kan jarang sekali ada tumbuh-tumbuhan. Makanya di kota-kota banyak sekali bencana banjir atau apa itu karena air hujan tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Soalnya tanah sudah tertutup oleh beton. Nah, terima kasih. Maaf kalau penjelasan saya kurang jelas atau ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.